سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار على نعم الله الصالح. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الآية. إلهي أنت مقصودي ورداك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Asadul Mukarram wal Muhtaram Sahibul Fadilah wal Arif Billah wa mursyiduna fi hadzal zaman wa silatum bainana wa bainallah wa sahabat Al-Sayyid Al-Syekh Ahmad Sabul Wafat Sadul Arifin Asadul Mukarram, para wakil talqin maka tinggal ya di luhur dia, para ulama, para mubalik, mubaligah, pengemban amanah, majelis pembina, majelis pengurus Yayasan Sarba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya, para imam khataman, imam hakim, memakib, bangsa umi, para putra putri, putu mantu, ahli keluarga, bangsa abah, anu kamu dimulakan Bapak Subhanahu wa Ta'ala, yang keluarga bangsa abahku, para dosen, para mahasiswa, para guru, petugas kamtib, petugas cleaning service, para chef juru masak anian dapur atau abdi di luar dapur, terutama keluarga Baibangan menyediakan nasinya yang dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pedagang dan para pemerhati di lingkungan madrasah Syekh Abdul Qadir Al-Jani Wilayah Pondok Pesantren Suralaya Kecemaran Rahmania yang dengan penuh khidmat mengikuti manaqib yang mudah-mudahan ya aku menjadi murid pengasabah yang menghormati, dan kita datang ke sini bukan sekedar datang, tapi berkah karomah dan barokah orang guru mursyid dan keistimewaan yang luar biasa. Sebab tidak pernah hujan, tidak pernah panas, karena ingin ketemu dengan guru mursyid semuanya yang pada pagi hari ini insya Allah sedang mendampingi kita, sedang ada di sebelah kita semuanya didampingi oleh pengasabah. Amin. Puji syukur mari kita panjang bersemangat kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur. Salam dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pilihan, juga kepada pengasabah yang telah menunjukkan kepada kita jalan menuju Allah melalui tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah dengan zikir dan zikir hobi. Semoga atur Syekh pengasabah dan senantiasa ada dalam hati kita masing-masing, adalah dalam dada kita masing-masing, selalu merasa nikmat sisi Allah dan berkenan melimpahkan karomah dan barokahnya kepada kita sekalian sebagai murid yang tetap taat, setia, hormat dan hikmat mengamalkan
mengamankan dan melestarikan ajarannya yang terbukti sangat berguna bagi para ikhwan TGN Pondok Pesantren Suralaya untuk menenangkan hati, memperbaiki ibadah dan perilaku, mengembalikan kita ke fitrah sebagai insan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian memang ke sini untuk mendapatkan ketenangan hati, tapi TGN lebih dari itu adalah untuk baik di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat. Para ikhwan murid Abah Bangarsaba yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat 9 Al-A'raf ayat 179 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun." Fitrah insan itu memiliki hati untuk memahami dan berpikir, merasakan adanya semesta ini. Diberi mata untuk melihat, hidupkan mata hati kita, basirah yang menentang mata hati, sehingga kita dapat melihat yang sebenarnya, bukan fenomena yang tampak saja. Diberi telinga tapi untuk mendengar, hidupkan telinga hati kita sehingga akan mendengar apa yang sebenarnya. Dalam Quran surat 16, surat An-Nahl ayat 78, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun." Tashkurun di sini kita bisa saja mengartikan dengan talkurun dari kata arifun, artinya orang berzikir dan orang yang melihat apa yang sebenarnya. Seorang akan bisa menjadi insan yang kembali kepada Allah dan ma'rifat kepada Allah bila ia dapat memberdayakan 3 potensi itu, yaitu potensi alat keras, alat lunak, atau alat yang halus, atau hardware, software, dan hardware. Secara sinergis dalam segala aktivitasnya, termasuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang akan dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena merasa mempunyai kesadaran, mempunyai kekurangan dan keterbatasan, kemudian datanglah rahmat Allah, nikmat Allah yang tiada terhingga banyak baiknya. Untuk itu, hidupkan, bangunkan, dan sembuhkan hati kita dengan zikir La ilaha illallah melalui talqin zikir. Sebab talqin ini sangat penting kepada guru yang representatif, guru yang diakui sebagai mursyid yang kamil mukamil. Guru itu banyak, tapi kita mengakui cukup satu, tidak menyalahkan yang lain, tidak boleh menyalahkan orang lain. Kata guru, tidak boleh menyalahkan orang lain, tetapi kita meyakini guru mursyid kita adalah Abah Anom. Itulah guru mursyid yang kamil mukamil. Oleh karena itu, hormat kepada seorang guru adalah satu hal yang mutlak. Dikatakan oleh Al-Balghi dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ia mengatakan bahwa hayatul qalbi al-iman,
wa mautuha al-kufru wa sihhatuha at-ta'atu wa maratuha al-islamu 'anil ma'siyati wa yaqdatuha al-zikru wa nauha al-ghaflah. Wa qila, ditanyakan, ala tara anna al-insana la yakulu bil ma'siyah wa laqad yakulu bi tarkil hurmah. Karena itu dikatakan lil mu'alimi wa fi tabjila kadal mu'alimu ayyahuna rasulah. Oleh karena itu hormat kepada abah, pada guru yang kita yakini benar, pada guru mursyid, termasuk hormat kepada keluarganya, umi, para putra, cucu, mantu dan sebagainya. Itu keluarga dan orang-orang yang dikasihnya adalah mutlak harus kita hormati. Makanya masih dari kita datang ke sini adalah pertama hormat kepada guru mursyid, baru kata orang abah sudah tiada di atas lagi, terserah. Tapi kita meyakini abah masih ada dan kita menghormati keluarga bangsa abah. Para ikhwan alimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersama-sama mencoba merenungi diri kita dengan berpandu pada surah ke-9, surah Al-A'raf ayat 179 dan surah ke-16 An-Nahl ayat 28. Ini bukan pertanyaan sekadar lahiriah apa? Lahiriah saja, biologi saja, tetapi pertanyaan yang cukup merendahkan, cukup mendalam, dan mesti dilawan dengan kajian lahir dan kajian batin. Jawab dengan kajian lahir dan batin. Seperti kata Profesor Dr. Nazarudin yang kita kenal sekarang dari Imam Masjid Istiqlal, itu Imam Nazarudin MA, pernah mengatakan bahwa dalam dialog Jumat ayat-ayat Al-Quran itu mempunyai makna zahir dan makna batin. Karena itu sangat diperlukan akal untuk mengetahui makna lahir dan qalbu untuk mengetahui makna batin. Nah, untuk mengetahui sebagai ulul albab adalah orang-orang yang punya hati dan punya akal. Bukan hanya orang yang punya akal saja. Seperti dalam terjemahan tafsir bukan, tetapi ulul albab adalah orang yang punya hati dan punya akal. Dan seperti dikatakan di sini bahwa pertama, kita akan orang dahulu pernah bertanya kepada kita, biari di mana orangnya asal. Coba direnung sebentar. Biari di mana orangnya asal. Dahulu kita berasal dari mana? Bukan berasal dari ibunya, bukan dari ibu, bukan dari tanah, tetapi secara lahiriah hadiah badannya kita berasal dari tanah, tetapi secara batinnya sebagai bahan baku Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam, tetapi secara rohaninya berasal dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua berasal dari Muhammad. Nur asraqal badruna, itu saja yang kita dengarkan. Ya, anta syamsun, anta badrun, anta nur, dan sebagainya, anta nurun fawqa nur. Jadi kita berasal dari Nur Muhammad, semua berasal dari Nur Muhammad SAW. Kita kembali kepada habitat yang semula, habitat dari Nur Muhammad SAW. Nah, kemudian di sini Sayyidina Ali pernah berkata pada man ta'ala qabra bila jadi bahkan nama akbar bahra bila safinatin. Siapa yang kembali kepada Allah dengan tidak membawa bekal yang cukup, tidak membawa
bahkan untuk membawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti orang yang naik sampan, naik perahu tanpa kayu, dia akan tenggelam di tengah lautan. Yang ketiga, akhirnya jaga rekaman orang-orang yang ulang. Di jalan, kalau kita dari Bandung ke sini, pasti kita akan melihat di masjid yang di Nagrek sana. Dafaina mata habun. Kemana kamu turun akhirnya? Akan kemana kemarinnya itu? Semuanya lah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kemana kita akan kembali akan pulang. Secara iya badan kita, fisik kita yang ada yang berasal dari tanah setiap hari dipores, hias, dipercantik dan sebagainya akan kembali menjadi tanah lagi. Tetapi ruh yang berasal dari Allah akan kembali kepadanya, yaitu balik alaihi. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mesti kita bawa ketika kembali kepada Allah? Segala amal saleh sebagai bukti syukur kita kepada Allah, dan bekal yang paling baik adalah menuju Allah adalah bekal kalimat takwa, bekal takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Tuhan Syekh Abdul Qadir, seperti para sahabat kembali kepada Allah, meyakini membawa bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Watadawadu bainal ghairajat takwa. Ada oleh sekalian bekal, dan sebaik-baik bekal menuju Allah adalah bekal takwa. Para ikhwan, akhwat, murid Abah rahimahullah, untuk melihat diri kita sebagai insan, salah satu panduannya adalah surat Al-A'raf ayat 179. Bila kita tidak memberdayakan 3 potensi fitrah seperti dalam surat Al-Nahl ayat 78, maka Allah menyatakan kita sebakan kurang kembali kepada Allah seperti binatang, seperti Al-An'am, bahkan lebih hina daripada binatang. Na'udzubillah min dzalik. Seperti diberi hati tetapi tidak untuk merasakannya. Yang dalam bahasa Sunda dikatakan sudah sirna rasanya. Sirna itu mati, rasa itu rasa. Jadi sirna rasanya, orang sudah mati rasanya. Jadi orang kembali kepada Allah sedang membawa bekal cukup. Ada orang sudah kembali kepada Allah dengan tidak membawa apa, sudah sirna rasanya, sudah mati rasanya. Hadirin yang berbahagia. Kemudian untuk itu dihidupkan rasa kita dengan banyak-banyak berzikir dan tawajuh untuk langsung connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk langsung kita nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya dengan manusia yang sebenarnya saja, tapi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Allah ada supaya selama-lamanya hati kita connect dengan Allah. Selama-lamanya hati kita connect dengan Allah. Tidak hanya dengan baca zikir jangan ada, tapi sholat dan taat, tapi setiap saat hati kita selalu menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkait kehadiran masyarakat yang sampai kini guru mursyidnya Syekh Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Fadil Al-Azama Wal-Arifillah Sayyid Syekh Ahmad Syahul Wafatajul Arifin. Ini salah satu jalan untuk membukakan diri agar tercapai tujuan yang diinginkan, setidaknya utuhul qalbi. Syukur seperti manusia bisa utuhul qalbi. Syukur seperti apa? Bisa utuhul qalbi. Sekurang-kurangnya kita utuhul qalbi. Bukan berarti satu menara, tapi kita setidaknya tahu apa yang akan terjadi. Itu hati kita peka karena kita sudah nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu jalan untuk membukakan
untuk menggali agar tercapai tujuan yang diinginkan. Setidaknya betul kalau itu tadi yaitu untuk itu untuk mencapai itu adalah di samping kita rutinkan dan diamalkan. Bukan cukup dilalui saja. Coba kita merayu hakim kecuali ramai, tapi tidak diamal tidak apa-apanya. Kalau kita tidak diamalkan itu tidak ada artinya. Maka terbawa amalkan, amankan dan lestarikan tarakat dia agamanya pondok pesantren kuliah aja itu. Ini mesti mengamalkan apa jam itu ukur dengan diamalkan juga mengamalkan Nabi yang merupakan wasiat Abah Sepuh Syekh Ahmadullah Muhammad dan sudah menjadi akhlak, menjadi kebiasaan, menjadi perilaku. Saya bilang kami tidak diamalkan sudah tidak apa-apa. Akhlak sudah menjadi akhlak pengesambah, yaitu akhlaknya adalah al-tambih. Uluku at-tambih harus menjadi akhlak ikhwan semuanya. Dan kita sepakat bahwa kita bersama-sama ingin mengamalkan akhlak. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan yakin seperti yang diajarkan oleh para sahabat yang jelas-jelas tidak bertentangan dengan peraturan agama dan negara. Silakan dia tampil. Jangan tampil ucapkan bahwa seseorang kata di dalam agama dan negara sampai 7 kali sampai karena masih perintahkan pakai masker. Saya pakai masker hanya kalau bicara saya lepas. Tapi kalau saya jalan pakai masker. Karena perintah agama dan negara kita nggak usah jangan bicara soal mati itu urusan Allah. Memang mati adalah urusan Allah. Allah yang tahu, kita tidak tahu. Tapi semuanya adalah kita punya syariat, tidak punya usaha dan ingin menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan kalimat husnul khidmat kita kepada pengusaha guru musik, mudah-mudahan yang kita yang hadir di sini, baik yang di masjid, di madrasah, di halaman, dapur, di pos kamtib, yang sedang berdagang, semuanya diaku menjadi murid Abah. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak khawatir kalau kita salah guru yang benar, jangan khawatir. Kalau kita salah guru yang benar, jadi asal sudah berusaha terus berusaha melakukan benar. Kalau kita salah, toh guru yang benar yang selalu mendapat limpahan karomah dan barokahnya sehingga waktu menghadap Allah kelak seperti Tuhan saya tadi katakan, ya kita kelak kita akan berjalan bersama-sama pengersaabah waktu menuju Allah Subhanahu wa taala. Pembangunan benderanya adalah apa? Kita di belakangnya. Bagi saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan bingung dan salah jalan karena pengaruh informasi, mari kita kembali ke pangkal jalan. Kita kembali kepada Sultan Aulia di Pondok Pesantren Surya yang terpengaruh oleh surat-surat dari WA. Karena kita harus dibaca WA. Terpengaruh dari Google, Google dan sebagainya yang sering membingungkan dan mengacaukan pikiran kita. Kita ingat tetap di sini bersama kita dan tidak kemana-mana. Karena guru kita tetap ada di sini dan tidak kemana-mana. Dan selalu bersama muridnya yang sedang yang setia dan taat mengamankan dan melestarikan ajarannya dan akan mengantarkan kita kepada Allah Azza wa Jalla selama kita tetap masih bersamanya. Bainahu yusiru Allah in kunta mahu. Kalau kamu mati meninggalkan alam semesta ini bersama dengan apa? Mengikhlaskan apa? Murid kita apa?
maka akan bersama dengan Allah. Entah kalau yang sudah tidak bersama-sama nggak tahu, bagaimana yang sudah keluar nggak tahu. Itu adalah urusan masing-masing, keyakinan mereka masing-masing. Untuk itu maka mudah-mudahan kita semuanya akan selalu bersama-sama dan Allah. Amin. Allah manzur nafahatir ridwan alaihi wa min sanati berkati Allah. Ya Allah, bentangkanlah bau harum semerbak keridaanmu kepada Syekh Ahmad Tauhid Wafasabil Arifin, dan anugerahkanlah kepada kami berkat rasa kewajiban yang engkau titipkan dan engkau wariskan, kau amanahkan kepadanya. Ya Allah, ya Rabb kami, Engkaulah Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Limpahkanlah kasih sayang kepada hamba-Mu yang jahil ini, pada murid pengusaha yang tetap taat, setia dan khidmat mengamalkan, benar melestarikan ajarannya, untuk menjadi murid hamba yang tetap teguh hati dan tidak ragu dalam melaksanakan ajaranmu. Kuatkanlah iman kami walau dalam keadaan mengacau balau seperti sekarang ini, dan kurniakanlah kearifan dan kenikmatan berbagai berita yang di Facebook kepada murid yang ada di media sosial, internet, TV dan sebagainya, yang saling mengklaim dirinya paling benar. Limpahkanlah rahmat para pemimpin kami supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir maupun batin. Jadi kita nggak usah ikut-ikutan pada yang lain, daripada kita tetap mana kita doakan para pimpinan yang memimpin negeri ini supaya dapat hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izinkanlah guru kami Syekh Ahmad Tauhid Wafasabil Arifin untuk selalu mendampingi kami, dan yang masih lemah dan buta akan kebenaran ini, karena beliau yang selalu memberi tunjuk ajar, nuntun, nuyun kepada kami ke jalan yang benar, jalan Shiratal Mustaqim, Shiratal Ladzina An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yani kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, seperti yang telah ditanamkan oleh guru mursyid ke dalam hati kami, yang akan menyelamatkan kami semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada akhirnya selama kami ini, mari kita akhiri dengan doa. Kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita menenangkan, kita makhluk yang lemah. Walaupun orang hebat, kita dari profesor, dari dokter, dari kiai, dari apapun, kita masih berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mari, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan, dan hanya kepadamu kami ibadah, dan segalanya sebisa-bisa kami hanya mengharap ridhamu. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi, asini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, ya Rabb kami, dalam segala aktivitasnya dan ucapan, pagi, petang, siang dan malam, ku persembahkan hanya untukmu, karena hanya Engkaulah yang aku tuju. Ya Allah, ya Rabb kami, apalagi kami bekerja siang mengejar harta tanpa izin dan kehendak-Mu yang kuasa, bukan harta, tahta, wanita dan sanjungan yang kupinta. Yang ku inginkan hanya ridhamu, bukti lillahi ta'ala. Ya Allah, ya Rabb kami bersusah payah terus
bakti dan mengambil, berbakti dan mengabdi. Demi menggapai cinta mahabbah pada kekasihmu abadi. Tunjukkan kebesaran dan rahmatmu kepada si jahil ini. Demi makrifat zatmu yang selalu kurindui. Ya Allah, ya Rabb kami, kabulkanlah doa kami yang banyak di dosa ini. Jangan kau hakimi kami dengan keadilanmu, tapi hakimilah kami dengan rahmatmu dan karunia dan kaumahmu, serta barokah guru kami Syekh Ahmad Sobel Wafat Qadir Arifin radhiyallahu anhu. Kalaulah bukan karena rahmatmu, bukan karena karomah dan barokah dari guru kami para sahabat, ibadah dan pengabdian kami hanya sia-sia. Ibarat kayak kata-kata capek gawe terkapake bisi terjadi gitu sampai gawe terkapake, tapi sangat ketika mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa darabatihin. Rabbana ajilna munjal mubarakah wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi alamin wa ahtasimu bi hablillah. Al-Fatihah. Taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi